Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Omar Sadik. Pada video kali ini saya akan menceritakan biografi singkat tentang Presiden Soekarno. Ini adalah tugas IPS praktek tahun ajaran 2019-2020. Baiklah, kita masuk ke biografi Soekarno. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Nama asli Soekarno adalah Kusno Sosrodihardjo. Namun karena waktu itu Soekarno sering sakit dengan menggunakan nama itu, ayah Soekarno mengganti nama itu dengan Soekarno. Soekarno lahir dari keluarga bangsawan dengan ayahnya yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman-Rai. Semasa hidupnya, presiden yang terkenal dengan karismatiknya ini memiliki 9 orang istri, yang diantaranya adalah Fatmawati yang juga merupakan ibu negara pertama di Indonesia, yang kedua Hartini, yang ketiga Haryati, yang keempat Heldi Jafar, yang kelima Inggit Garnasih, yang keenam Kartini Manopo, yang kedelapan Utari Ratnasari Dewi, dan yang kesembilan Yurike Sanger. Dari kesembilan istri tersebut, Soekarno dikaruniai beberapa anak yaitu Megawati Soekarno Putri, Muhammad Guru Irianto Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, Toto Suryawan, Kartika Dewi Soekarno, Ayu Gembriawati, Rukmini Soekarno, dan Guntur Soekarno. Baiklah, kita masuk ke Bung Karno dan masa kecilnya. Soekarno kecil tidak tinggal bersama orang tuanya di Blitar, melainkan tinggal bersama kakeknya yaitu R. Harji Romo di Tulungagung. Setelah menamatkan sekolah di Hugure Burger School, beliau pindah ke rumah Haji Umar Said Cokroaminoto yang tak lain merupakan sahabat dari ayah Soekarno. Haji Umar Said Cokroaminoto merupakan tokoh pendiri organisasi Serikat Islam atau SI. Dari sinilah Soekarno mengenal tokoh-tokoh pemimpin SI seperti Haji Agus Salim. Bakatnya yang begitu hebat dalam berdiplomasi dan sudah terlihat dari kecil. Saat masih muda, Soekarno mulai belajar untuk berpidato dan berpolitik. Beliau belajar berpidato di depan cermin di kamarnya. Melalui kegemarannya berlatih pidato tersebutlah Bung Karno kemudian tumbuh menjadi sosok yang begitu berwibawa dalam berpidato. Setelah Bung Karno lulus dari Tekniske Hoge School atau sekarang menjadi ITB, beliau mendirikan kelompok belajar yang bernama Algemene Studi Club yang merupakan cikal bakal berdirinya PNI atau Partai Nasional Indonesia. Kita masuk ke pendidikan Soekarno. Dari biografi tersebut, kita mengetahui bahwa pendidikan Soekarno yang Soekarno jalani adalah: pertama, pendidikan dasar sekolah dasar EIS atau Eerste Inlandse School di Mojokerto. Yang kedua, pendidikan sekolah dasar di ELS, Europese Lagere School di Mojokerto pada tahun 1911. Hugure Burger School atau HBS di Surabaya pada tahun 1911 sampai 1925. Tekniske Hoge School di Bandung pada tahun 1920. Kita lanjut ke perjalanan hidup Soekarno. Sejarah Soekarno menjadi presiden Indonesia yang pertama dimulai dari keaktifannya pada beberapa organisasi yang telah diikutinya. Setelah lulus dari Hugure Burger School atau HBS pada tahun 1920, ia melanjutkan belajar di Tekniske Hoge School atau THS yang sekarang menjadi ITB. Sehingga pada tanggal 25 Mei 1926, beliau menyandang gelar insinyur. Setelah lulus, beliau aktif di dunia politik, salah satunya mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Berawal dari aksinya inilah yang membuat sosok Soekarno menjadi sosok yang dikhawatirkan oleh penjajah, sehingga menyebabkan beliau dipenjarakan, bahkan diasingkan oleh Belanda. Insinyur Soekarno dibebaskan setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Di awal penjajahan, Jepang tidak menaruh perhatian lebih pada tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Namun, sampai pada akhirnya Jepang menyadari kemampuan para tokoh ini, hingga Jepang mulai memanfaatkan para tokoh pergerakan Indonesia merdeka ini. Bung Karno dan para tokoh lainnya berusaha sekuat tenaga untuk dapat meraih kemerdekaan yang selalu dicita-citakan. Di antaranya dengan menyusun dasar-dasar pemerintahan negara, Pancasila, UUD 1945, dan teks proklamasi. Setelah melewati perjuangan yang sangat panjang dan tak mudah, akhirnya dalam sejarah tercatat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan
Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan sehari setelahnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang PPKI, Insinyur Soekarno dipilih secara aklamasi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pertama. Beruntung semangat juang Soekarno dan para pejuang lainnya tak kenal lelah mampu melewati semua itu. Yang kita lanjut ke akhir hayat Bapak Proklamator. Pada saat itu Soekarno telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani serangkaian pengobatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Di tahun 1964, Profesor K. Sildinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal beliau diangkat. Namun, Soekarno menolak dan lebih memilih melakukan pengobatan tradisional. Hingga tepatnya pada hari Minggu, 21 Juni 1970, Insinyur Soekarno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto atau RSPAD GS, Jakarta. Beliau disemayamkan di kediamannya di Wisma Yaso, Jakarta. Kemudian dimakamkan di Blitar, di dekat makam ibundanya. Bapak proklamasi ini sangat berjasa bagi kedamaian Indonesia seperti sekarang ini. Beliau rela mempertaruhkan hidupnya demi tanah air yang begitu beliau cintai. Bahkan hingga beliau dipenjarakan, dibuang, dan diasinkan pun tak pernah menyurutkan niatnya untuk membela Indonesia merdeka. Hal yang harus kita lakukan sebagai para pemuda untuk menghormati beliau adalah dengan cara memperkuat NKRI, tidak melakukan perpecahan NKRI di antara satu sama lain. Baiklah, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.